Jadi di sini integral, ini ke sana dt-nya. Di sini dt-nya, jadi ini integral dv, ini integral dt. Jadi di sini v dikurangi v0 diintegralkan. Di sini v0-nya 0 tadi disebutkan 0. Di sini kmx t, di sini km t pangkat 3 dikurangi kmx t, t-nya 0 ditambah kmx t-nya lagi, t awalnya 0 ya, berarti ini t0-nya 0 ya, dikurangi 0 berarti. Berarti ini v sama dengan kmx t plus km, ini m kali 3 t pangkat 3 ya. Jadi integral lagi, ini menjadi x dikurangi x0 k m 2 x t kuadrat ditambah km, ini 3t-nya pangkat 4, 4-nya turun, 4 3 per m dikurangi t awal 0, ini dikurangi 0 sebetulnya, dikurangi 0 dikurangi 0. Jadi hasil akhirnya adalah ini. X sama dengan X0 K per 2M XT kuadrat ditambah K 12M T pangkat 4. Jelas? Halo? Halo? Halo Pak. Jelas, Ada, Pak. Pak. Ya. Jelas Pak, jelas Pak. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, halo? Pak bisa Ya, Pak. lihat ke atas lagi, Pak. Agak ke atas. Oh, lihat ke atas lagi ya. Sebentar. Gimana? Ya ini, ke atas lagi ya. Jadi di sini variabel X dan T itu menyampur ya, jadi hati-hati kita. Ini T, ini T. Jadi kita harus hati-hati. Ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Halo? Belum, Pak. Cukup Pak. Ya, nanti saya kirim ke Belum ada. Rizky ini ya. File ini saya kirim ke Pak. Rizky. Ya. Pak, Iya, Pak Ya. boleh tanya? Ya. Jadi itu kan yang di ruas kanan kan diintegralkan terhadap T kan ya? Ya. Itu berarti saat diintegralkan terhadap T, X-nya dianggap konstan ya Pak? Ya, dianggap konstan. Di sini KMX ini kan X-nya ya. Ini konstan. Dianggap konstan di sini. Ya Pak, saya juga mau nanya lagi Pak. Kalau gitu kan Ya. ada untuk jawaban untuk soal yang B, yang D sama B sama D itu kan nggak ada variabel T-nya. Berarti di situ cuma ada variabel kecepatan sama variabel jarak. Berarti itu juga dianggap konstan juga ya Pak ya. Jadi nanti hasil dari integralnya timbul T.
Iya, karena selalu timbul T karena M D kuadrat D kuadrat X di T kuadrat kan? T Ini kuadrat MA ya. ini kan ya. Ini Iya. selalu keluar Oke. T ya di sini selalu keluar T ya. Oke. Berarti walaupun nggak ada variabel T Iya. di gayanya, nanti bakal ada variabel T tersebut muncul dari hasil integral. Ya, makasih, Pak. selalu. Ya, karena integral dt ya, integral dt selalu keluar T. Sudah? Nanti dikumpulinya gimana ya? Di assignment ada ya? Di MS Team ada assignment ya? Iya, tapi yang sit in nggak bisa ngumpulin berarti Pak, soalnya belum masuk ke MS Team ya. Oh iya, tapi kalau nggak bisa lewat WA aja, dikerjain tapi lewat WA. Di Oke, foto atau di copy, di foto atau di scan ya, terus kirimkan ke WA ya. Satu persatu atau kolektif ke saya aja Pak? Satu persatu aja ya Pak ya, biar nggak repot. Iya, lewat assignment aja. Kalau assignment gimana? Kalau Assignment lewat MS Team, ya bisa. Atau lewat ini aja Pak, yang web kuliah.itb itu Pak. Nah iya Pak, lewat situ Pak iya, bagus ya Pak. Iya bisa. Tapi ini Pak, enrollment key-nya belum ada Pak dari kemarin. Oh, nanti saya 21 FI 2182. Nanti saya masukkan ya. FI 2182. FI 2182 NLK-nya ya. Kelasnya juga belum ada lanjut. Pak. Kelas Apa? yang untuk kami ya. Yang di Apa itu? nanti dibuat ya Pak ya. Ya nanti saya buat di Moodle ya, LMS ya. Di LMS enrollment key. Enrollment key-nya FI 2182 ya. Nanti saya buat ya. Oke Pak. Ya. Sekarang kelihatan nggak di situ? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak? Kelihatan kok Pak. Kelihatan barusan Pak. Sekarang nggak kelihatan. Sekarang nggak kelihatan. Enggak Sekarang Pak. nggak kelihatan. Oh. Nah, sekarang kelihatan. Kelihatan sekarang. Ya kelihatan Pak. Sekarang kelihatan ya. Sekarang kita bahas tentang aplikasi dari hukum Newton tadi ya. Yang pertama ini katrol ya, katrol dibebani dua benda yang namanya mesin Atwood ya.
Mesin Edwood ini bisa bergerak ke kanan tergantung massa M2, bisa bergerak ke kiri tergantung M1 dan M1 lebih besar M2 atau M2 lebih besar M1, tergantung dari itu ya. Halo, apa kelihatan di situ? Permisi Pak, Lihat. di saya tidak Belum next bergerak slide, ini Pak. Pak. Belum next Slide-nya. slide. Apa? Di saya Slide-nya masih masih di di soal sama. mekanika, belum turun ke slide kedua. Soal mekanika ya? Ya masih di slide pertama Pak, belum yang Slide-nya belum pindah Pak, tapi udah kelihatan belum pindah aja. Pindah. Halo. ya, Iya, Pindah Pak. enggak? belum Pak. Belum Pindah. Pak. Belum, Pak. Belum. Kok nggak bisa ya? Mungkin tidak usah di mode presentasi, Pak. Di biasa aja, masih di mode presentasi. Jadi diklik biar kelihatan. Mungkin, Pak. Ya soal baru. Nggak kelihatan ya? Nah, udah. Pak, Ini sudah Pak. Sudah Pak, sudah Nah, berganti. nah, sudah Pak. Nah, Oh, berarti MS Team ini lambat ini. Mesin Edwood-nya kelihatan sekarang. Iya, kelihatan ya. Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Ini ada nih di area. Jadi ini namanya dengan massa M1 dan M2 ya yang digantung. Jadi untuk mengerjakannya konsepnya adalah diagram benda bebas ya. Pada massa ini M1 dibuat diagram benda bebas ya. Jadi gaya-gayanya yang berhubungan dengan benda M1 kita tuliskan ya. Jadi di sini T dikurangi M1G ya. Sama dengan hukum Newton MA kali A ya. Jadi M-nya adalah massanya M1 dikalikan A. Jadi di sini diandaikan bahwa M2 lebih besar M1. Jadi ini bergerak ke bawah, ke kanan ke bawah ini, ke kanan ya. Jadi M2G ini gaya yang pada M2, M2G dikurangi T sama dengan M2 dikalikan A ya. M2 kalikan A. Jadi di sini diselesaikan secara aljabar. Kita mendapatkan di sini percepatan sama dengan M2 dikurangi M1 dibagi M1 ditambah M2 kali G. Di percepatannya ini. Percepatannya hanya satu, percepatannya sama. Antara M2 dan M1 mempunyai kecepatan sama, ya, kecepatan A. Ini juga soal ini menganggap bahwa katrolnya adalah masanya tidak diabaikan ya. Massa katrol diabaikan, massa tali diabaikan. Massa katrol diabaikan, massa tali diabaikan. Jika di sini jika M1 sama dengan M2, M1 sama dengan M2 berarti M2 dikurangi M1 sama dengan 0 ya. Jadi percepatannya 0 sehingga
M2 dikurangi M1 bergerak turun dengan kecepatan konstan. Ini bergerak turun dengan kecepatan konstan. Ini namanya kesetimbangan statis. Dan tegangan tali T sama dengan M1G atau M2G ya. Jika M1 sama dengan M2 ya. Tegangan tali sama dengan M1G atau M2G. M1G atau M2G. Ada pertanyaan dulu? Ini kan ada tugas wawancara. Kita mana wawancara mau? Halo? Belum ada, Pak. Ada Belum pertanyaan ada, Pak. dulu? Kalau Oh, sampai iya. saat ini Belum udah ada. jelas, Pak. Cukup, Pak. Oh iya. Ini saya ambil dari buku Arya ya, dari buku textbook ya. Jadi Anda kalau kurang jelas bisa membaca buku Arya. Ini ada di buku Arya. Nah, kemudian di buku Arya, dari buku Arya, buku teks, jika katrolnya ini bergerak ke atas, ditarik ke atas, bergerak ke atas dengan percepatan A. Bergerak ke atas dengan percepatan A. Jadi bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka di sini L adalah VR setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran ini VR ditambah Y dikurangi Y1 ini ditambah Y dikurangi Y2. Jadi panjang tali. Panjang tali di sini L ya. Panjang tali di sini L. Panjang tali sama dengan L. Kemudian kita turunkan 2 kali. Jadi panjang talinya tetap di sini L.2, L double dot di sini L double dot L titik 2 0. Kemudian ini 2Y diturunkan 2 kali menjadi 2.2, 2 dot dikurangi Y1 dot dikurangi Y2 dot sama dengan 0. Karena Y dot double dot adalah A, maka di sini 2A sama dengan Y1 double dot ditambah Y2 double dot. Jadi percepatannya sama dengan setengah Y1 double dot ditambah Y2 double dot. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas untuk saya, Pak. Oh Untuk saya iya. yang ada teman-teman. Gimana? Permisi, Pak, boleh dijelaskan sekali lagi, Pak? Soalnya di saya kurang jelas ini. Yang mana? Mulai dari sini ya. Mulai dari awal.
Jangan yang dari yang kedua aja, Pak. Oh, yang ini. Ya, yang itu. Ya. Jadi sekarang katrol ini roda katrol ini ditarik ke atas. Bukan diam, tetapi ditarik ke atas dengan percepatan A. Nah, keadaan ini yang sama adalah panjang tali ya. Panjang talinya adalah ini ke sini panjang tali ditambah ini setengah lingkaran ditambah ini ya. Jadi L adalah panjang tali ditambah di sini VR adalah setengah lingkaran ditambah Y dikurangi Y1 ini Y kurangi Y1 ini ditambah Y dikurangi Y2 Y dikurangi Y2 ini Y dikurangi Y2 berarti ini. Jadi panjang tali adalah ini ditambah ini setengah lingkaran ditambah ini. Itu tetap ya. Nah, sekarang kita turunkan 2 kali. Jadi ini konstan diturunkan 2 kali 0. VR tetap diturunkan 2 kali 0. Ditambah Y dikurangi Y1 ditambah Y kurangi Y2. Y ditambah Y 2Y ditambah Y dikurangi Y1 dikurangi Y2. Jadi 2Y diturunkan 2 kali double dot ini turunkan 2 kali dikurangi Y1 double dot dikurangi Y2 double dot sama dengan 0. Y double dot Y dot ini Y titik 2 ini sama dengan A. Ini percepatan ini. Ini adalah Y double dot berarti A sama dengan A. Jadi Y titik 2 sama dengan A sama dengan Y1 double dot ditambah Y2 titik 2 ya. Double dot ya. Dibagi ini kalau Y double dot dibagi 2 berarti. A sama dengan setengah Y1 double dot ditambah Y2 double dot. Ya, ya demikian ya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Kalau buat Y1 double dot sama Y2 double dot itu sama A juga ya, Pak? Tapi dari M1 gitu atau gimana ya, Pak? Makasih. Enggak. Kalau Y1 double dot ini. Y1 double dot ini kelihatan nggak ini saya kursornya? Kelihatan, Pak. Oh iya. Jadi ini Y1, ini Y1, ini Y2. Ya. Ini bisa bergerak naik turun. Ini bisa bergerak naik turun. Y2 juga bisa bergerak naik turun. Jadi Y1 double dot dan Y2 double dot ini tidak sama ya. Y1 double dot tidak sama dengan Y2. Diketahui awalnya persamaan ya, Pak ya, yang Y1 double dotnya. Y1-nya. Iya, nanti diketahui di sini, diketahui di sini misalkan di sini Y1 sama dengan 5 meter, yang Y2 sama dengan 2 meter gitu ya. Oh, iya. Kalau di soal ya. Ya. Iya. Jadi percepatannya setengah
Y1 double dot ditambah Y2 double dot. Itu A-nya itu percepatan sistemnya kita kan, Pak? Ya, A itu adalah percepatan dari katrolnya. Katrol ini, Y1. Ini kan Y. Dari sini ke sini adalah Y. Dari sini. Dari sini ke sini adalah Y. Y. Jadi percepatannya adalah Y yang di sini ya. Y sini. Jadi A adalah percepatan dari katrol, kecepatan dari katrol ini, yang ditarik dari bawah ke atas. Pak, berarti itu Ya. bebannya itu nggak ngaruh ke percepatan katrolnya, Pak? Nah ini pengaruh. Bebannya sama dengan Y1 dot double dot, beban 2 Y2 double dot. Ini mempengaruhi. Jadi Enggak, mempengaruhi percepatan dari maksudnya M1. masanya, Pak. Masanya. Oh, masanya. Pengaruhnya itu dari percepatan ya, percepatan M1, percepatan M2. Kalau masanya nggak pengaruh di sini. Di sini percepatannya, percepatan dari massa 1 ditambah percepatan dari massa 2. Percepatan M1 ditambah percepatan M2. Ada pertanyaan lagi? Pak izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan itu katrolnya ditarik ke atas, Pak. Nah, itu berarti Iya. A itu kecepatan dia ditarik ke atas tadi ya, Pak? Iya, betul. Oh iya, oke, Jadi Pak. A itu adalah percepatan katrolnya ditarik ke atas. Iya. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Iya, silakan. Ini kan tadi yang Y double dot 1 sama Y double dot 2 itu kan percepatan bebannya itu ya kan, Pak? Iya, berarti, betul. Itu berarti percepatan masanya itu antara M1 sama M2 beda gitu ya, Pak? Padahal di bisa beda. Pembahasan sebelumnya Pembahasan sebelumnya kan itu kalau misal katrolnya stasioner itu kan ketika masanya turun itu kan percepatannya sama Pak itu Pak. Maksudnya itu loh, apa namanya? Iya ini ya, maksudnya ini. Jika M1 sama dengan M2. Ya itu kan berarti kan percepatannya sama. Sedangkan tadi yang di permasalahan yang kedua tadi, kenapa kok bisa beda gitu antara percepatan massa beban 1 sama beban 2 itu kok bisa beda, itu maksudnya gimana gitu? Oh iya. Kalau secara umum M1 punya percepatan karena nih bergerak naik ke atas. M2 bergerak turun ya. Maksudnya percepatannya ya, percepatannya. Ya, maksudnya percepatannya pas M1 ke atas sama M2 ke bawah itu percepatannya sama gitu loh maksudnya. Sama atau beda itu? Saya bingungnya di situ, Pak. Oh iya. Sebentar dulu. Y1 secara umum Y1 dot tidak bisa beda dengan Y2 dot ya.
di 1 dot sebentar. Karena di sini ada A ya. Di sini ada percepatan dari A. Ini menyebabkan M1 dan M2 bisa berbeda kecepatan ya. Kalau di sini, kalau sebelumnya di sini, ini kalau ininya diam, maka percepatannya ini 0, percepatannya ini sama ya. Iya. Percepatannya ini sama. Kalau ini diam, kalau katrolnya diam. Tetapi kalau katrolnya bergerak dengan percepatan, maka M1 di sini kan bisa berbeda percepatannya dengan M2 ya. Karena ini gaya ditarik ke sana M1 ya. Kan ini ada gaya ya. Misalkan ini ada talinya bergerak ke sana dengan M1. M1A di sini A-nya berbeda ya. Kecepatannya A sama dengan tegangan tali dibagi M1. Dengan di sini tegangannya sama, misalkan T M2 A2 sama dengan T2 dibagi M2 ya. Jadi bisa berbeda ya, karena apa? A-nya ke atas ini menyebabkan percepatan M1 dan M2 berbeda ya. Ya, begitu ya. Jadi tegangan tali ditarik ke sana, T-nya sama, misalkan tegangan tali di sini sama dengan tegangan tali di sini sama, tetapi M1 dan M2 tidak sama. Sehingga A sama dengan T dibagi M1 yang di sini. Di sini A2 sama dengan T dibagi M2 ya. Jadi percepatannya lain ya. Ya, nanti dibaca sendiri di buku teks ya, buku teksnya Arya ada pembahasan mesin Atwood ya. Lanjut ya, bisa? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Dari buku teks, pembahasan kedua adalah mengenai bidang miring. Ini dari buku teks. Jadi Anda udah belajar dari fisika dasar. Jadi kotak pada bidang miring ini ada gaya X, ini ke sini gaya X. Yang sejajar bidang miring adalah Fx. Yang setegak lurus ini gaya dalam arah Y. Kalau kotaknya bergerak turun, maka sigma Fx sama dengan mg sinus theta dikurangi mg sinus theta dikurangi F ya, sama dengan MA. Ini bergerak ke bawah atau ke atas ini? Sebentar. Ini kelihatannya bergerak ke bawah ya, ke atas ya. Ini mg sinus theta dikurangi F sama dengan M kali A. Jadi misalkan kotak ini bergerak ke atas.
Kemudian gaya normal dikurangi mg cos theta sama dengan 0. Kemudian F sama dengan mu n, mana n adalah mg cos theta ya. Di sini mg cos theta, di sini ada mg sinus theta. mg cos theta ya. Jika benda gaya geseknya sama diam, jika benda diam, maka gaya gesek sama dengan Fs. Jika benda bergerak sama dengan F sama dengan Fk ya. Kinetik dan statis ya. Gaya gesekan kinetik sama dengan gaya gesekan statis ya. Lebih kecil dari gaya gesekan statis. Pak, mau bertanya Pak, yang Iya. bidang mirip kan, ini kan gerak bendanya itu kan meluncur ke bawah ya Pak ya, karena kan nggak ada gaya yang ke atas nggak sih ini, tapi kok mg sin theta-nya itu kan mendorong ke bawah berarti, untuk ngeliat dari fx-nya kan ke kanan, terus ini kok dikurang dengan gaya gesek, sedangkan gaya geseknya juga ke bawah. Harusnya kan kayak gaya geseknya ke kiri nggak sih harusnya Pak? Karena dia berlawanan arah. Ya. Kalau bergerak ke bawah, mg sinus theta, ini F-nya ke sana ya, ke kiri ya. Iya, yang gaya gesek ya. Iya, geseknya ke kiri. Ini ya sebetulnya ya ini kalau bergerak ke kiri. Tapi bisa juga kalau dia bergerak ke atas. Kalau bergerak ke atas iya Pak, yang ininya yang geseknya ke kanan ya. Iya. Ya, tapi ininya pakai mg sin, nggak pakai mg sin theta harusnya. Ini kayak bentuknya kayak lebih jatuh ke bawah gitu. Kalau ya, jatuh ini ke bawah kalau ini kayaknya bergerak ke bawah ya. Ini bergerak ke bawah, ini F-nya ke kiri ya, harusnya ke kiri. Yang sebelah kanan ini mg sin theta-nya ya Pak ya. Iya. Ini F-nya nih harusnya ke kiri ya. Iya. Iya. Ke kiri ya. Kayak geseknya ke kiri. Jadi ini kayak geseknya harusnya ke kiri ya. Ya dari buku teksnya, kalau dibaca di buku teks, ini harusnya ke kiri ya. Iya Pak. Iya. Nah ini gaya statik, kalau dia mulai diam, gaya gesek statik lebih besar dari gaya gesek kinetik ya. Kalau dia sudah mulai bergerak, gaya gesek kinetik lebih kecil daripada gaya gesek statik ya. Nah kalau ban mobil Anda lihat itu gesekan dengan jalan itu merupakan gaya gesekan statik atau kinetik kalau ban mobil? Kalau ban mobil pakai statis Pak. Kalau dia kinetis berarti slip rodanya. Apa? Bagaimana? Kalau ban rodanya statis kan berarti dia tergelincirnya
tidak tergelincir. Kalau misalkan kita Iya. pakai kinetik berarti bannya slick, tergelincir gitu. Oh iya, betul. Jadi kalau ban mobil itu bersentuhan dengan jalan itu bergantian ya. Bukan ngelok kan. Kalau ngelok itu berarti gesekannya kinetis, sama dengan kotak ini ya. Kotak ini bergeser terhadap bidang miring ya. Jadi ini namanya kinetis kalau bergeser. Karena kotak ini tidak seperti roda. Kalau roda bergantian bersentuhan dengan jalan ya. Bergantian bersentuhan dengan jalan. Jadi kalau rodanya diam, bergeser, itu namanya kinetik ya. Bergelincir namanya ya. Nah, dari kedua persamaan ini, kita bisa menghitung percepatan, yaitu percepatannya sama dengan G sin minus mu cos theta. Ini di sini mu di sini tidak dispesifikasi apakah kinetik atau statis. Kalau dia bergeser, dia mulai statik ya. Mu ini hanya umum ya, statis atau kinetis. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Iya. Sekarang kita lanjut. Jika mula-mula benda diam pada bidang datar ya, pada bidang datar. Kemudian bidang datar ini dimiringkan perlahan-lahan sehingga saat benda mulai bergerak ke bawah, tergelincir turun ke bawah, maka sudut mulai tergelincirnya ini disebut theta F ya. Theta F. Di sini theta F. Saat baru mulai bergerak sama dengan 0, di sini mg sinus theta F dikurangi F sama dengan 0 ya. Kemudian di sini N dikurangi mg cos theta F sama dengan 0. Jadi ini adalah sumbu X, jumlah gaya dalam sumbu X, ini jumlah gaya dalam sumbu Y. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tangen theta F sama dengan F dibagi N.
Karena F dibagi N sama dengan mu S, maka mu S sama dengan tangan F. Theta F disebut sudut gesek atau sudut rebus ya. Sudut gesek atau sudut rebus. Ini bidang miring ini dipakai dalam aplikasinya dalam mekanika tanah ya, dalam longsoran ya, dalam sudut longsor. Jadi longsor, sudut longsor, longsoran itu sama dengan bidang miring ini ya, sama dengan bidang miring ini. Ada pertanyaan dulu? Kalau mau gambar gimana ya nih? Harus di open slide-nya. Nah, ya. Ini bisa kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan nggak di sini? Bidang miring lanjutan. Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan ya? Kelihatan. Oh iya. Jadi kalau longsor, ini kalau misalkan bukit, ini longsor, ini kalau longsor ini melalui, ini namanya bidang gelincir. Jadi ini tanahnya ini bergerak turun ke bawah ya. Jadi ini bisa dimodelkan dengan bidang miring. Jadi tanah di sini itu dimodelkan sebagai kotak. Ya. Dan dia menggelincir jadi kotak, jadi bidang miringnya ini, bidang miring ini di sini sama dengan bidang gelincir. Ini bidang gelincir. Ya. Jadi tanah ini sama dengan kotak ya. Kalau di dalam mekanika tanah itu tanah itu mempunyai sifat ada C dan V ya. Ada C gaya kohesi dan V. V adalah sudut geser. C adalah gaya lem. Jadi gaya lem maksudnya nih kalau kotak, jadi gaya lem adalah gaya yang bekerja antara kotak dan bidang gelincir. Jadi ada lemnya di sini, ada lem. Ada lemnya di sini. Sedangkan V adalah sudut rebus ya. Sudut rebus itu adalah kalau kita menggelincirkan benda ya. Jadi kalau misalkan kita di pantai kemudian kita menuangkan pasirnya akan
akan dituangkan dari atas. Kalau dituangkan dari atas, maka pasirnya akan berbentuk gini ya. Berbentuk begini ya, gunungan gini ya. Betul? Halo? Halo? Betul. Iya Pak, betul. Halo, iya Pak. Ya. Iya. Jadi berbentuk gunungan begini. Kalau pasirnya tajam-tajam, dia akan berbentuk tajam begini, bisa tajam begini. Tapi kalau pasirnya bulat-bulat, dia akan berbentuk begini, landai. Nah, kalau tanahnya berbentuk tajam-tajam, kuat, dia mempunyai sudut geser yang tinggi ya, 40 derajat ya. V sama dengan 40 derajat. Kalau landai, maka sudut V-nya rendah ya, 15 derajat. 15 derajat. Ini namanya sudut rebus ya. Sudut rebus ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Belum ada. Belum Pak. Ya. Iya. Belum ada. Nah, ini sekarang bisa kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oh iya. Iya. Jadi contoh ketiga soal ini ada di buku teks. Nanti baca sendiri buku teks. Spinning drum ya. Spinning drum kalau di bahasa Indonesia kan tong setan ya. Pernah lihat sirkus enggak? Halo? Pernah Pak. Pasar malam. Iya pernah. Pernah lihat pasar malam enggak? Pernah. Iya. Di situ ada pertunjukan tong setan ya. Iya. Pernah dengar? Pernah lihat ya? Pernah. Iya. Tong setan itu adalah ada pengendara motor di sini bergerak menaiki kendaraannya, bergerak naik ke atas, turun gitu. Tapi tidak jatuh ya. Jadi dia tidak jatuh. Ini tong setan. Ini namanya tong setan. Nah, kita ingin menghitung kecepatan minimum motor agar tidak jatuh ya. Nah, di sini gaya normal dikurangi M AR. AR itu adalah percepatan sentripetal ya. Gaya normal dan dikurangi gaya percepatan sentripetal. Jadi dalam arah ini, arah ke sini itu sama dengan 0. Kemudian FC gaya sentripetal sama dengan MAR sama dengan M. Percepatan sentripetal adalah di kuliah kemarin adalah V kuadrat dibagi R. Sama dengan MR omega kuadrat ya. Jadi N sama dengan MAR, sama dengan MR omega kuadrat ya.
kemudian di sini F sama dengan lebih kecil dari mu Sn. Jadi di sini gaya gesek lebih kecil dari mu Sn. Ya. Jadi di sini jadi tidak turun ke bawah ya. Gaya di sini di sini F lebih kecil dari mu Sn ya. Jadi gaya gesek ke atas lebih kecil dari mu Sn sama dengan mu S mr W omega kuadrat. Nah, ini F-nya ini sama dengan mg ya, berat badan dan motor dari pengendara motor tadi ya. Jadi mg sama lebih kecil sama dengan mu S mr omega kuadrat. Maka kecepatan sudut pengendara motor adalah omega lebih besar sama dengan akar G mu S R ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada yang punya pertanyaan? Saya cukup, Pak. Iya, cukup ya. Ada lagi ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Sebentar. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Ya, ini kelihatan Kedengaran, ya? Pak.
Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Iya. Ini adalah buku Arya ya. Buku Arya. Sekarang kita bahas soal ini ya. Ini di buku Arya ya. Jadi dua massa M1 kecil ditambah M besar dihubungkan dengan tali ya. Tali melalui katrol. Melalui katrol ini. Jadi katrolnya ini tidak mempunyai gesekan ya. Frictionless pulley ya. Dan juga masanya juga diabaikan ini. Ini masanya juga diabaikan. Kalau kenapa katrolnya selalu diasumsikan tidak bermassa? Kenapa? Kalau bermassa itu nanti bakal ada momentumnya nggak sih Pak? Oh salah. Inersia apa momentum? Momen inersia. Iya, ada momen inersia. Jadi di sini, kalau di sini bermassa, maka T ini, misalkan ini T2, di sini T2, di sini T1, maka T2 tidak sama dengan T1. Kalau di sini kan kita anggap sama ya, T2 sama dengan T1. Ya. Iya. T1 kita anggap sama dengan T2. Ini ada syaratnya sebetulnya. Jadi T2 kali R, ini jari-jari adalah momen gaya. Momen gaya dikurangi T1 kali R. Di sini kali, misalkan di sini MR kuadrat. Ini adalah momen inersia, misalkan ini momen inersia kali alfa ya. Jadi kalau katrolnya ini tidak bermassa, maka momen inersianya 0, mr kuadrat di sini ya, misalkan mr kuadrat. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi akibatnya T2R sama dengan T1R ya. Jadi T2 sama dengan T1. Akibatnya T1 sama dengan T2. Ya, jelas di situ? Halo? Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya? Pak. Ya. Pak. Jadi itu asumsinya sama dengan tali ya. Tali di sini, talinya ini biasanya tidak
berasumsikan misalkan tali ini ya. Di sini tegangan tali. Nah, kalau di soal-soal di fisika dasar ini kita anggap bahwa tegangan tali di sini sama dengan tegangan tali di sini ya, betul ya? Ya. Halo. Iya, Pak. Ini sebetulnya itu berasumsikan bahwa massa tali ini bisa diabaikan. Soalnya ini adalah misalkan T2 kurangi T1 sama dengan massa tali percepatan. Nah, kalau massa talinya diabaikan, maka tegangan T1 sama dengan tegangan T2. Jadi tegangan tali di sini sama dengan tegangan tali di sini. Dengan asumsi bahwa massa talinya 0 ya. Massa talinya 0. Nah, di sini gambar ini T sama dengan mg ya. T minus mg sama dengan 0. T dikurangi. Oh, di sini ya. T, di sini T, di sini mg. Jadi ini bergerak ke atas ini, turun gini ya. Ini massanya turun begini. Jadi tegangan tali dikurangi mg sama dengan 0. Kemudian di sini gaya dalam arah vertikal N sama dengan mg cos theta. Kemudian diagram benda yang kedua, ini T dikurangi mg sinus theta dikurangi gesek. F sama dengan 0. Jadi ini asumsinya ke atas ini, bergerak ke atas. Jadi kita dari ketiga persamaan ini kita mendapatkan persamaan ini ya, mg kecil mg sinus theta minus mu k mg cos theta sama dengan 0. Jadi ini yang ditanyakan adalah sudut
Jika koefisien gesekan adalah mu K, hitung sudut theta sehingga kotaknya bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi A0 ya. Jadi kita ini yang di oh iya, ini bisa dicari sudutnya theta 0, theta sehingga percepatannya 0 ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Halo? Halo? Cukup Pak. Pak, kalau Ya, saya ingin halo? bertanya di luar sini boleh nggak Pak? Di luar Ya, materi. boleh. Ya, boleh. Kan minggu lalu kita belajar bab 2 tentang dinamika. Terus sekarang ke bab 1 kinematika. Saya jadi sebenarnya agak bingung kalau pengen untuk belajar untuk pertemuan selanjutnya. Kalau boleh tahu materinya apa ya Pak ya? Oh, kalau kemarin kita mempelajari gerak ya. Iya. Gerak, ya. Yang Sekarang gaya kita, dipengaruhi itu. iya, yang dipengaruhi gaya, tapi gerak ya. Iya. Kita mempelajari kemarin gerak, jadi geraknya bagaimana, xt ya, perubahan xt ya, x terhadap t ya. Kalau sekarang kita fokus pada gaya ya. Di sini mengenai gaya, ada gaya sentripetal, ada gaya gesek, jadi ada gaya. Jadi sekarang gaya ya. Kalau kemarin kita mempelajari gerak, meskipun gerak ini
dikaitkan juga dengan penyebabnya, F ya. 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 Jadi F ini diintegralkan dt. Jadi apa namanya, gerak tapi dikaitkan dengan penyebabnya ya, F-nya ya. Sekarang kita mempelajari F gayanya ya, gayanya sekarang. Nah, kemudian di sini ada gerak dalam arah lingkaran ya. Bergerak dalam arah lingkaran dan percepatan gravitasi ya. Jadi massa bergerak dalam lingkaran dengan jari-jari R dan kecepatan tetap V, maka percepatan M menuju titik pusat 0 dan diberikan oleh V kuadrat per R ya. Ini percepatan sentripetal. Kalau percepatan sentrifugal bagaimana? Apa itu percepatan sentrifugal? Halo? 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 Ya Pak. Iya Pak. Iya. Percepatan sentrifugal apa itu? Arahnya keluar, Pak. Ini kan ada percepatan sentripetal. Kalau percepatan sentrifugal gimana? Yang lawannya dari sentripetal itu Berlawanan arah Pak sama sentripetal. Jadi misalkan di sini ada massa ya, ini bergerak melingkar. Ya, bergerak melingkar. Nah, massa ini mendapat percepatan sentripetal atau sentrifugal? Massa ini mendapat percepatan sentripetal atau sentrifugal? Percepatan sentripetal atau sentrifugal? Itu bendanya terhubung kayak ke tali gitu Pak ya, muter gitu. Iya, tali. Jadi ini jadi bendanya ke tali, ya. Berarti ada dua-duanya nggak sih Pak? Ada sentrifugal yang keluar sama sentripetal yang ke dalam. Nah kalau begitu yang ke dalam katanya sentripetal ya? Iya. Percepatan sentripetal ya? Iya Pak. Iya. Kalau yang keluar sentrifugal. Ya. Tapi ini besarnya sama ya? Iya, Pak. Sentripetal dengan sentrifugal besarnya sama ya? Iya. Iya. Betul. Iya Pak. Nah kalau begitu berarti partikel ini percepatannya berapa? Sentrifugal sama dengan sentripetal. Jadi 0 di sini. Jadi percepatan yang dialami oleh partikel ini 0. Percepatan jadi sudutnya dia tapi kan kiri. Gitu nggak sih? Jadi percepatan ini gimana? Jadi partikel ini. Karena percepatannya 0, dia bergerak lurus. Bergerak lurus dengan kecepatan konstan ya. Hukum Newton 1. Bergerak lurus. Apa begitu? Partikel
partikelnya menjadi percepatannya 0. Jadi ini percepatan sentripetal, di sini sentrifugal. Bagaimana? Sentripetal sama dengan sentrifugal, jadi 0 jadi masanya tidak mendapat percepatan, jadi mengalami percepatan 0. Berarti dia bergerak lurus, dia tidak berkeliling. Gimana? Tapi ini ada percepatan sudutnya gitu, Pak. Percepatan sudut itu alfa ya. Enggak, ini kan kalau percepatan sudut makin lama makin cepat ya. Ini aja yang kecepatannya konstan, ada percepatan sentripetal dan ada sentrifugal ya. Berarti yang hanya ada sentripetal Pak harusnya. Gimana? Hanya ada sentripetal. Nah, yang benar itu adalah ini adalah persoalan hukum Newton ketiga ya. Jadi partikel ini bergerak melingkar ini karena gaya tali ya. Karena ada tali mengikat bola ini, bolanya menjadi melingkar ya. Jadi bola ini mengalami percepatan sentripetal. Bola ini mengalami percepatan sentripetal oleh tali ini. Jadi percepatan sentripetal oleh tali adalah V kuadrat dibagi R. Jadi gaya oleh tali pada partikel, pada bola ini. Jadi gaya pada tali mengenakan gaya pada bola sebesar percepatan sentripetal. Tetapi sebaliknya, bola ini menarik tali, sebesar V kuadrat per R, tapi ke arah keluar, ya, ke arah keluar. Jadi hukum aksi reaksi ya. Jadi kalau tali pada bola itu dikatakan gaya sentripetal karena tali ini memutar bola sehingga melingkar. Sebaliknya, tali ditarik oleh bola keluar dengan percepatan sentrifugal ya. Jadi sentripetal dan sentrifugal itu adalah dua hal yang berbeda ya. Sentripetal yaitu tali pada bola ya.
sentripetal. Tali pada bola. Kalau sentrifugal, bola pada tali ya. Jadi percepatan yang dialami oleh bola tidak nol, yaitu sama dengan V kuadrat per R. Ya. Jadi bekerja pada dua benda yang berbeda ya. Itu hukum Newton ketiga ya, aksi reaksi. Waktunya udah habis. Ada pertanyaan? Nanti saya kirim ya, saya kirim ke Rizky ya. Tadi bahan kuliahnya tadi dan soal tadi ya, soal mekanika tadi. Iya, Pak. Iya. Anda bisa absen? Di SIG Anda bisa absen? Halo? Halo? Bisa, Pak. Halo, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak, tadi, Pak. Gimana, Pak? Iya. Ya, selamat sore. Ini mana mau itu nggak? Mau ngomongin nggak? Apa? Pak. Pak, permisi Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan. Kalau misal tadi lupa tidak absen gimana Pak? Iya Pak, saya juga lupa absen Pak. Udah ketutup aja Pak soalnya. Oh, sekarang nggak bisa lagi? Udah nggak bisa Pak. Oh, bentar lagi saya buka lagi ya. Pak, permisi Pak, mau nanya. Kok nggak bisa? Oh, saya buka lagi ya. Iya Pak. Coba sekarang. Sekarang bisa nggak? Halo, sekarang bisa nggak? Bisa Pak, sudah bisa. Iya bisa ya. Sudah saya buka Pak, lagi sudah 10 bisa. menit. Ya. Pak, mau Saya bertanya buka lagi 10 Pak. menit ya. 10 menit Ya. nggak bisa lagi. Ya. Bertanya lagi untuk yang sitin bagaimana ya Pak ya? Soalnya ada yang belum bisa daftar di SIX Pak. Gimana? Jadi ada beberapa teman saya juga yang sit in itu karena SIX-nya error, jadi nggak bisa FRS sampai sekarang Pak. Jadi baru bisa PRS nanti tanggal 14. Itu absennya bagaimana Pak? Dicatat aja ya yang ini. Nanti setelah PRS kan mereka terdaftar ya. Setelah PRS ya. Iya, Perubahan apa namanya? RS ya, PRS. Iya. Perubahan itu. Rencana studi. Iya, rencana studi. Kan mereka terdaftar. Jadi sementara ini dicatat aja. Saya catat aja. Siapa yang dulu tadi Isni siapa tadi ya? 3 orang tadi ya? Mairani sama Dimas Pak. Iya, nanti saya catat aja ya. Ya. Baik Pak, makasih. Ya, terima kasih. Ya, selamat Pak, izin sore. Tanya Pak. Ya. Oh ini Pak. Gimana? Tadi saya nyoba masuk ke kuliah ITB itu yang web LMS, tapi enrollment key-nya nggak bisa dipakai. Iya, nanti saya buka ya. Saya juga belum ke sana ya. Coba nanti saya buka. Oke, Pak. Tapi saya pakai enrollment key-nya FI 2182. FI 2182 ya. Udah nanti kalau saya coba tapi nggak bisa Pak. Ya, karena saya belum ya. FI 2182. Baik Pak. Ya.
Ya, makasih. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore. Ya. Makasih, Pak. Sore. Terima Makasih. Pak. Sore, terima kasih. Makasih, Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore.